2023. Nah, beliau ini mendapatkan banyak penghargaan nih teman-teman. Beberapa di antaranya di bidang jurnalisme investigasi, ada Awardee Journalist Investigative Conference di Seoul, Korea, dan juga meraih Honorable Mention SOPA Award di Hong Kong atas liputan investigasinya terkait perdagangan manusia. Nah, luar biasa sekali, beliau juga saat ini sedang menyelesaikan masa studi doktoralnya di University Sains Malaysia dalam kajian sastra budaya di era new media. Nah, ini beliau cocok sekali ya untuk mengisi webinar pada hari ini. Tadi kurang lebih sama temanya seperti pembicara yang pertama, yaitu tentang hoax. Kalau tadi yang pertama dengan Mas Fauzi sudah bercerita ya, memberikan pengalaman dan juga ilmunya bagaimana hoax itu bisa berkembang, kemudian cara menyikapinya seperti apa, bagaimana media menghadapi atau dealing dengan hoax begitu. Nah, kalau sekarang dengan Pak Bambang kita akan membahas lebih dalam lagi dan secara teoritis ya Pak Bambang, karena Pak Bambang ini juga staf pengajar. Oke, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyapa selamat sore Pak Bambang. Ya, selamat sore Mbak Putri. Oke, Pak Bambang boleh ditampilkan teman-teman? Ya. Iya. Oke, ini saya manggilnya Pak atau Mas nih? Pak Bebas Bambang. saja. Oke. Kalau Mas di aja Medan mungkin biasanya abang ya. Oh, abang. Oke, Bang, Abang Bambang. Oke, Bang Bambang gimana Bang kabarnya Bembeng. sore ini? Bang Bembeng. Oh, alhamdulillah sehat Mbak Putri. Terima kasih. Alhamdulillah. Puasa masih lancar ya, Mas ya? Masih sanggup lah kira-kira Ya, hari ini. siap. Kalau seperti itu mungkin teman-teman juga sudah menunggu nih, Mas. Silakan waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Bambang. Tuh kan, padahal udah disuruh manggil Bang ya. Bang Bembeng sih sebenarnya lebih Oh, Bang sering dipanggil. Bembeng, lebih Ya. akrab. Oke. Monggo, Bang. Oke, terima kasih Ibu Moderator ya, Mbak Putri Mutia. Selamat sore teman-teman mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Mendengar nama UNJ saya sepertinya sedikit flashback ya, karena dulu saya ikut SNMPTN tuh di UNJ, karena saya sekolah dulu di Jakarta di SMA 57 Kedoya Jakarta Barat. Jadi dari rumah saya dari Kebonjeruk saya ke Rawamangun Ikip untuk tes masuk kuliah ya, lulusnya di USU memang. Tesnya di UNJ, jadi saya punya persinggungan lah. Beberapa teman-teman saya alumni juga ada di UNJ waktu itu. Sampai sekarang mungkin ada yang ngajar juga, dosen olahraga kalau nggak salah. Yaitu sedikit apa ya, semacam nostalgia lah bahwa saya pernah menginjakkan kaki di Universitas Negeri Jakarta yang dulu beritanya sempat heboh yang roboh tribun penontonnya itu. Kalau nggak salah itu di tahun 2000-an ya. Ya, saya pikir kita langsung masuk saja ke materi yang akan saya bawakan kepada panitia. Tadi saya sudah share materi saya, mohon untuk bisa ditampilkan di slide ini. Mungkin sebagai pengantar di awal, saya lebih ingin membahas hoax itu dari segi falsafah ya. Dari segi media tadi mungkin sudah dibahas secara sudah dibahas tadi oleh pemateri sebelumnya dari rekan kita di Republika, Bang Fauzan tadi sedikit saya dengar, dan saya mengambil ini dari perspektif ini agar tidak terjadi tumpang tindih, karena basically kami berdua sebenarnya sama-sama orang media, ya, bertiga bahkan mungkin sama Ibu Moderator, tapi karena tadi sudah disampaikan bahwa saya menggeluti juga dunia yang lain selain menjadi jurnalis, tapi juga menjadi salah satu staf pengajar di Universitas Sumatera Utara, maka saya ingin mengambil sedikit dari perspektif filsafatnya. Jadi saya mengambil tema, atau bukan tema ya, judul dari materi adalah hokus mokus. Hokus mokus ini kalau kalian searching di Google ya, hokus mokus ini merupakan bahasa lain dari hoax. Hokus mokus atau istilah yang lazim kita dengar itu adalah abrakadabra. Jadi sebenarnya hoax itu bukan barang baru, bukan sesuatu yang muncul di tengah-tengah kita
karena adanya arus era teknologi yang semakin tinggi. Bukan. Hoax itu ada sejak berabad-abad lalu. Bahkan Nabi Adam, anekdotnya, ceritanya, itu kenapa bisa turun ke bumi karena terjebak hoax. Tahu ya Nabi Adam ya, dia asik-asik di surga ya kan, terus dikasih hoax sama setan, hei Nabi Adam, ini ada buah yang membuatmu bisa kekal dan abadi. Dan karena kedoifan sifat manusia itu ya, kedoifan dan sikap keserakahan, keingin sempurnaan manusia itu, maka Nabi Adam terjebak dalam hoax. Akhirnya dia terkena dampaknya. Dampak paling dahsyat hoax yang terjadi di muka bumi adalah kisah Nabi Adam. Sampai akhirnya kita berada lahir di dunia ini. Kalau nggak kita udah di surga, teman-teman. Nah itu anekdot dari bagaimana hoax itu sebetulnya sudah ada gitu sejak dari dulu dan akan sulit diberantas ya. Kita ke slide berikutnya. Nah, kenapa kemudian seorang Nabi Adam itu terpesona ya, bisa terkena dengan hoax? Karena di dalam dirinya itu ada sikap atau sifat narsisme. Ya kita sering dengar ya, kalau anak-anak zaman sekarang, narsis kau, atau kalau di Medan narsis sekali kau kutengok. Jadi sikap sifat narsistik itu sebenarnya ada di kita. Narsis itu apa sih? Narsis itu adalah tokoh ya dari mitologi Yunani zaman dulu yang nama aslinya itu adalah Narsisius. Dia mati dalam sebuah telaga karena melihat pantulan wajahnya yang sangat elok. Jadi dia tenggelam karena dia mengagumi wajahnya yang begitu, menurut dia begitu tampan, begitu elok, sehingga kemudian dia tidak sadar terjebur ke dalam telaga itu, lalu dia mati. Dia mati ketika dia mengagumi ketampanannya, wajahnya. Nah itu sebuah ironi dari sebuah kisah narsisme, lalu Narsisius, lalu kemudian menjadi sebuah isme, menjadi sebuah paham, ya, paham narsis. Dan pada dasarnya, ya, secara alamiah, narsisme itu ada di dalam diri kita. Di slide berikutnya. Hasrat memuji diri sendiri dan selalu ingin terlihat sempurna. Nah ini, hampir semua dari kita selalu ada keinginan untuk memuji diri sendiri dan selalu ingin terlihat perfect di depan masyarakat umum. Apalagi di era yang saat ini disebut dengan postmodernisme. Era postmodernisme atau pasca industri adalah era di mana modern udah selesai. Di angkatan saya, ya barangkali ketika saya SD, SMP, dan SMA itu masih berada di dunia yang dinamakan modernisme. Jadi ada handphone, ya, walaupun bukan handphone yang seperti sekarang, tapi handphone yang digunakan untuk telekomunikasi dua arah, tanpa ada kabelnya, bisa dibawa kemana-mana. Itu era modern. Tapi di era postmodernisme hari ini, di tahun 2000-an saat ini, ya, 2010, terutama di era di mana teknologi digital semakin masif, di tahun-tahun 2008, 2009 sampai hari ini, itu disebut dengan namanya era postmodernisme. Apa yang disebut dengan era postmodernisme itu? Era postmodernisme itu adalah merupakan sebuah titik di mana kita tidak lagi memandang sesuatu itu sebagai sebuah benda akan fungsinya, tapi lebih kepada memandang sebuah benda itu dari unsur-unsur yang lainnya. Misalnya kita beli handphone, bukan karena kebutuhan kita akan handphone itu, tapi kita membeli handphone itu karena kebutuhannya adalah ingin gaya, ingin style, ingin dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan secara finansial untuk membeli sebuah handphone mahal, meningkatkan status sosial. Jadi handphone di era modern dulu yang hanya sekedar untuk berkomunikasi,
Tapi hari ini handphone menjadi sebuah gaya hidup. Nah, itu dinamakan era posmo. Di era saat inilah ya, media sosial semakin tinggi melambung. Era di mana kita terjebak kepada yang disebut dengan simulakra. Apalagi itu simulakra, ini bahasanya susah ya. Simulakra itu adalah kita terjebak pada sebuah realitas yang diciptakan oleh orang lain. Sebagai contoh yang paling mudah dan dekat dengan kita adalah bagaimana kasus Crazy Rich, Indra Kents, dan Doni Salmanan. Bagaimana kita dipersepsikan oleh Indra Kents yang narsis itu, disebarkan ke media sosial, lalu kemudian kita menjadi terpesona, terimajiner, ya. Kemudian kita menghadapi realitas, wah ternyata Indra Kents itu kaya raya dari trading. Banyak ribuan orang kemudian ikut jalannya Indra Kents untuk menjadi traders. Padahal trader itu sesuatu yang realitasnya itu hanya ada di dalam sebuah media sosial yang nggak bisa kita raih. Indra Kents juga merupakan orang yang nggak kita kenal, tapi kemudian karena kita mengetahuinya di media sosial, kita menganggapnya dia real, dia nyata. Padahal siapa Indra Kents? Nah, itulah yang terjadi hari ini. Kenapa hoax begitu sangat marak dan tidak bisa dihindarkan? Sulit sekali kita menghindarkan hoax. Bahkan media sendiri itu sering terjebak pada pemberitaan-pemberitaan hoax, pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya mengarah kepada hoax. Ya karena itu tadi, sifat narsistik di era postmodernisme, ada dunia yang disebut dengan simulakra, dan akhirnya kita kehilangan eksistensialisme sebagai seorang manusia. Kita menjadi bias, kita menjadi tidak tahu mana yang betul-betul real, nyata, mana yang tipuan. Ya, Indra Kents dan Doni Salmanan menunjukkan bahwa dunia simulakra bisa sangat begitu mempengaruhi orang, hingga kemudian menggiring orang pada sebuah kesesatan. Makanya jadi harus hati-hati. Berikutnya, next. Nah, itu tadi era postmodernisme yang saya katakan, ya. Postmodernisme adalah wacana teks yang di Indonesia muncul sebenarnya tahun 90-an, tapi kemudian berkembang di era kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi, yaitu di tahun 2008. Sebenarnya sudah diperbincangkan di tahun 90-an, tapi orang nggak percaya. Apa itu postmodernisme? Orang nggak yakin. Tapi ketika kita sudah memasuki itu, akhirnya kita menjadi sadar bahwa oh hari ini kita memasuki yang namanya postmodernisme. Ada yang namanya sejarah, ada yang namanya prasejarah, ada yang namanya sejarah. Sejarah berakhir, modern berakhir, postmodern. Nanti nggak tahu lagi apa. Tapi hari ini kita sedang berada di fase di mana era postmodernisme semakin marak dan semakin dekat dengan lingkar kehidupan kita. Nah, pada era postmodernisme seperti yang tadi saya sudah katakan, yaitu adalah bentuk mengutamakan fungsi. Pada era modernisme bentuk mengutamakan fungsi, tapi di era posmo yaitu bentuk mengikuti kesenangan. Ya kita beli mobil bukan karena kita butuh mobil, tapi karena kita senang aja. Kita nonton konser itu bukan karena keinginan kita suka hobi dengan musik, tapi itu lebih kepada kita ingin menunjukkan kepada orang, flexing bahwa kita mampu untuk membeli tiket musik, dan tujuannya adalah untuk mencapai narsisme itu tadi, kesempurnaan hidup. Makanya kalau di media sosial kan nggak pernah teman-teman memposting segala sesuatu yang sifatnya itu tidak sempurna. Kalau mau makan misalnya, kita makan, kalau yang perempuan-perempuan ya, makan di kafe, belum makan itu difoto berulang-ulang, fotonya itu sampai mungkin 20 kali, dicari mana yang paling sempurna dari 20 foto itu, lalu kemudian itu yang diposting. Begitu juga foto selfie kita di media sosial. Mungkin ada 200 kali foto, tapi yang diupload paling cuma 2 atau 3. Kenapa? Karena kita ingin mencari bentuk sempurna dari diri kita, untuk kemudian kita share ke publik, lalu kemudian publik berada di dunia simulakra kita, dan kita mengatakan bahwa, oh, si Mbak Putri ini adalah orang yang paling bahagia di dunia, nggak pernah susah. Gitu. Akhirnya kita apa? Terjadi hoax di situ kan, penipuan yang secara masif. Nah ini
dari segi dasar ya, sebelum kita masuk nanti ke media seperti apa. Akhirnya kita terjebak pada itu. Nah, next, berikutnya. Nah, hoax hadir sejak era Nabi Adam. Tadi sudah saya katakan. Jadi hoax itu bukan sesuatu yang baru ya, tapi sudah hadir sejak zaman-zaman dahulu. Ada Nabi Adam, lalu kemudian yang paling ekstrim juga hoax itu bisa merenggut nyawa seseorang, di mana ada kasus namanya Pizzagate ya, di mana disebarkan informasi bahwa salah seorang calon presiden ya menyuruh pegawai pizza atau mengatakan bahwa pegawai pizza itu melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak. Orang yang termakan hoax lalu kemudian membawa senjata api datang ke restoran pizza tersebut, kemudian menodongkan senjata kepada para pegawai pizza dan menembakkannya. Itu dikenal dengan istilah Pizzagate, di mana hoax bukan hanya sekedar membuat kita disinformasi, tapi pada level yang lebih tinggi, hoax itu bisa sangat menyengsarakan. Bisa bahkan merenggut nyawa orang. Kalau ingat dulu juga ada kisah di mana pasangan yang suami istri dituduh melakukan mesum di dalam kos, digerebek dan diarak telanjang satu kampung. Padahal diketahui kemudian bahwa orang ini adalah pasangan suami istri. Pertanyaannya adalah ketika kita mengetahui kebenarannya kemudian, apakah kemudian arak-arakan yang telanjang itu lekas hilang dari benak si orang yang tertuduh hoax itu? Kan tidak. Itu kan menjadi sebuah stigma pada dirinya, menimbulkan trauma yang begitu masif, sehingga kemudian kehidupannya pasti berbeda dari sebelumnya. Nah, itu adalah dampak hoax yang kenapa kita harus segera memeranginya. Tidak bisa dibasmi, tidak bisa dihilangkan karena itu merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi paling tidak kita menjadi bisa pemutus hoax, kita bisa penangkal hoax, kita bisa menjadi masyarakat, kalau sekarang udah ada namanya masyarakat anti hoax, masyarakat terdidik, masyarakat intelektual. Nah, kita adalah garda-garda terdepan untuk memutus mata rantai itu. Jangan pula justru kita menjadi pelaku hoax atau malah penyebar hoax itu sendiri. Berikutnya. Nah, ada beberapa jenis hoax yang kemudian berkembang di era teknologi saat ini. Yang pertama adalah fake news ya, berita bohong. Ini yang paling sangat sering sekali terjadi di tengah kita. Kita tahu bahwa berita itu kita sebuah teori mengatakan bahwa hidup kita ini penuh dengan berita ya, news. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa berita. Berita itu ya ada berita di media, ada berita di tengah masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan gosip, berita yang berbahan cerita. Jadi berita itu banyak. News itu bukan hanya sekedar sesuatu yang ada di media. Tapi kalau kita mau berangkat news yang mengandung trust, kebenaran, ya, atau segala sesuatu yang berisi kejujuran, maka kita bisa sedikit percaya kepada media. Kenapa saya katakan sedikit percaya pada media? Karena saya selalu bilang sama mahasiswa saya juga, walaupun saya orang media, bahwa media itu bukan alat kebenaran satu-satunya untuk menguji sebuah kebenaran. Jadi media itu juga punya yang namanya agenda setting, yang kadang-kadang dia tidak menampilkan informasi secara menyeluruh. Kenapa? Karena ada yang dibiaskan, ada yang dihilangkan demi tujuan-tujuan dan kepentingan tertentu. Kadang-kadang tujuannya adalah untuk persoalan ekonomi. Maka muncul yang namanya berita clickbait, di mana judul tidak sesuai dengan isi. Motifnya apa? Motifnya ya ekonomi, industri. Di dunia yang kapitalis, sulit sekali menemukan media yang tegak lurus pada idealisme Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 dan Kode Etik Jurnalistik, atau Undang-Undang nomor 32 tahun 2022 tentang penyiaran.
Kenapa? Karena clickbait ini sangat mudah sekali untuk menghasilkan uang. Masyarakat kita yang literasinya rendah, itu sangat mudah sekali terpercaya dengan segala sesuatu yang nampak luar. Ketika dia melihat judulnya, bahkan kadang-kadang dia nggak baca beritanya, dia langsung meyakini itu sebagai sebuah berita yang merupakan sebuah kebenaran. Karena hari ini kita era di mana emosi itu jauh lebih berharga daripada kebenaran itu sendiri. Emosi kita yang dimainkan. Ketika misalnya ini era post-truth ini masif dan muncul itu ketika saat Pilpres antara Jokowi versus Prabowo. Di mana ketika orang yang membenci Jokowi, dia tidak akan pernah melihat sedikit pun kebaikan dari si Jokowi. Begitu juga sebaliknya. Ketika dia sudah menyenangi Jokowi, maka dia tidak pernah bisa melihat apa yang menjadi kekurangan dari Jokowi. Kenapa? Karena yang dia mainkan adalah emosinya. Pertarungan emosi ini dimanfaatkan oleh media. Jadi orang di era post-truth akan cenderung memilih berita yang menyenangkan hatinya. Walaupun kadang-kadang itu bohong. Walaupun kadang-kadang itu tidak benar. Tapi karena emosinya yang dimainkan, dia merasa bahwa itu adalah sebuah kebenaran, maka dia mengkonsumsi itu. Maka jangan salahkan kalau muncul media yang abal-abal. Media yang tidak terverifikasi, wah jumlahnya sangat ribuan, puluhan ribu bahkan. Kenapa? Karena masing-masing dari kita menginginkan berita versi kita sendiri. Kalau orang misalnya senang dengan aksi 212, dia akan mengglorifikasi bahwa aksi 212 itu dihadiri oleh 100 juta pendemo memenuhi kota Jakarta. Padahal secara logik, ya, 100 juta itu hampir separuh dari Indonesia. Apakah mungkin hadir di Monas, misalnya itu? Tapi karena ada media yang memanipulate itu, mendisinformasikan itu, kemudian kita menjadi belief, percaya. Kebohongan yang disampaikan berulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran yang diyakini dan dipercayai daripada sebuah kebenaran yang hanya disampaikan beberapa kali. Nah, itu adalah era post-truth. Ini era kita sekarang ini. Karena kita, nah kayak para pendukung Korea ya, para pendukung fans Korea itu, nggak bisa sedikit pun tokoh idola fanatis Koreanya itu dikritik. Pasti dihajar itu para pengkritik artis-artis Korea yang apa namanya mengkritik idola artis Koreanya itu. Pasti di ini. Kenapa? Karena dia bukan lagi soal kebenaran, itu soal bagaimana dia ingin aja gitu. Kadang-kadang ya dia tahu bahwa itu fake news, dia tahu bahwa itu clickbait, dia tahu bahwa itu bias, tapi karena dia lebih mementingkan pleasure-nya, kesenangannya, emosinya, maka kemudian ya sudah, share aja begitu. Ya karena itu tadi, sifat narsistik di awal itu tadi, yang membuat kita seperti itu. Kita ingin melihat tampil sempurna, kita ingin meyakinkan orang bagaimanapun caranya, dan mengatakan bahwa kita adalah pemenangnya, maka akhirnya kita dalam tanda petik menghalalkan segala cara. Dan yang paling mudah di era teknologi saat ini adalah dengan cara membluffing atau men-share media-media yang menguntungkan dirinya. Berikutnya, apa sih sebenarnya ya, tujuan dari hoax itu? Tujuan dari hoax ya, itu hampir mirip dengan tujuan dari kurang lebih ya, hampir mirip tujuannya dengan media tujuannya. Ya, media sama ya, menciptakan menggiring opini, propaganda itu merupakan sifat dari sebuah media juga ya, tidak bisa dipungkiri walaupun ada aspek-aspek yang lain, tapi hoax juga tujuannya adalah itu, menciptakan realitas, opini baru, menggiring opini, propaganda, kesenangan itu tadi, dan scamming, penipuan. Jadi bahkan di era ketika Adolf Hitler
ingin menguasai hampir seluruh daratan Eropa, dia menggunakan media sebagai alat propaganda. Dia mempropagandakan dirinya itu sebagai tokoh yang bisa menyelamatkan bangsa Arya. Dia menggiring opini kepada masyarakat Jerman waktu itu bahwa bangsa Arya merupakan bangsa yang paling tinggi dari bangsa-bangsa yang lain, dan Yahudi merupakan suku bangsa yang harus dibunuh dan bumi hanguskan, dan itu diyakini oleh hampir separuh penduduk, atau bukan separuh lagi, sepenuhnya dari pendukung Adolf Hitler. Begitulah dasarnya bagaimana hoax yang digandeng dengan media. Berita bohong digandeng oleh media, maka sifatnya menjadi sebuah propaganda yang begitu masif dan begitu luar biasa. Itulah makanya kenapa media juga seharusnya bisa membatasi diri untuk tidak masuk ke dalam lingkar hoax itu tadi. Tapi persoalannya industri kadang-kadang memaksa media untuk mendistribusi dan memproduksi berita-berita yang propaganda itu. Kenapa? Karena ada keinginan pasar, ada keinginan masyarakat gitu. Makanya ada netizen bilang, kadang-kadang ya, kalau netizen itu kan banyak sekali ya melakukan satir-satir gitu. Karena jengah dengan media gitu, jengah dengan yang namanya media lah secara umum, sehingga kemudian dia menggunakan the power of netizen untuk mempropagandakan agendanya sendiri. Misalnya bagaimana sekarang segala sesuatu itu nggak bisa disampaikan ke media, tapi ke media sosial dulu, ya, baru kemudian dimediakan, baru kemudian viral, di media sosial dulu, viral dulu, baru dimediakan. Kalau dulu kan nggak alurnya, dimediakan dulu, baru kemudian menjadi viral, lalu kemudian masuk ke media sosial, atau dimediakan dulu, masuk di media sosial, baru viral. Tapi sekarang sudah terbalik ya, di media sosial dulu, viral dia, lalu kemudian masuk ke media. Makanya banyak media-media sekarang yang sekedar mengutip berita-berita dari media sosial. Contohnya dia podcast Deddy Corbuzier, itu banyak sekali dikutip orang tanpa ada proses verifikasi dan tanya jawab secara langsung. Jadi dia merasa bahwa apa yang disampaikan narasumber di dalam Deddy Corbuzier itu ya real gitu. Padahal tidak seperti itu seharusnya kerja media. Bukan hanya sekedar mengutip hasil wawancara orang lain lalu kemudian menjadikannya sebagai sebuah media, tapi dia harus langsung mempertanyakan itu kepada narasumber lalu kemudian membuat beritanya sendiri. Tapi yang hari ini terjadi tidak gitu. Yang hari ini terjadi adalah apa yang masif di media sosial itu yang kemudian menjadi konsumsi media. Kayak kekurangan berita jadi. Nah, ini menjadi kritik, self kritik, bukan hanya dari orang lain tapi juga dari dalam saya sendiri juga menyadari itu, dan ini menjadi PR bersama, bukan hanya PR kami tapi juga PR dari society, dari masyarakat itu sendiri yang ya kenapa kalian juga suka dengan berita-berita yang begitu gitu. Kan itu juga sebuah pertanyaan yang perlu diajukan kepada masyarakat hari ini. Bahwa masyarakat hari ini menyukai itu, lalu kemudian media menjadikannya itu sebagai sebuah industri, berarti kan ada sesuatu yang miss di sana. Apa yang miss di sana? Ya itu tadi. Yang di sana adalah rendahnya literasi media kita, rendahnya literasi digital kita. Rasionalisme kita menjadi sedikit terbuyarkan karena kita tidak tahu lagi mana sesuatu yang betul menjadi sebuah realitas, mana realitas yang dibuat-buat. Makanya banyak sekali gimmick-gimmick dilakukan oleh para artis. Banyak sekali gimmick-gimmick dilakukan bahkan oleh para tokoh politik gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita hidup di dunia simulakra ini. Terus gimana cara menangkalnya gitu kira-kira. Coba next berikutnya. Karena kita berangkatnya dari sebuah kisah Yunani kuno, maka saya ingin, sebenarnya juga sudah dibuat
oleh zaman dahulu kala, oleh para filsuf terdahulu, bagaimana sebenarnya ini bisa ditangkal. Jadi ada sebuah filsafat, itu namanya adalah eklektisisme. Eklektisisme ini yang dipopulerkan oleh Aristoteles, ya filsuf zaman Yunani kuno itu ya, adalah menggabungkan antara rasionalisme, emosi, dan spiritualisme. Jadi ketika kita menghidupkan rasionalisme kita dan kepekaan emosi kita, serta satu lagi spiritualisme kita, maka kita bisa terhindar dari hoax-hoax itu sebenarnya. Ya agak dalam, ya, agak lebih berpikir keras, tapi memang ini adalah muara dari kita bisa terhindar dan tidak terjebak dari praktik-praktik hoax itu tadi. Jadi mahasiswa hari ini garda terdepan, ya kan, makhluk intelektual yang hari ini mendapatkan pendidikan yang layak, ya, pendidikan yang cukup baik, harusnya mampu untuk menghidupkan rasionalisme, kepekaan emosi, dan juga spiritualisme ini. Agar dunia simulakra, dunia tipu-tipu ini, ya, tidak turut menjangkiti kita. Kalau misalnya kita sudah masing-masing dari kita, setiap individu dari kita membangkitkan kepekaan rasionalisme, emosi, dan spiritualisme ini, maka otomatis hoax akan berkurang. Tidak bisa hilang, tapi dia akan berkurang, atau paling tidak dia akan berhenti pada satu titik di mana tidak ada lagi orang yang percaya pada hoax. Sebenarnya untuk menghukum media-media yang menyebarkan hoax, clickbait, dan misinformasi itu sederhana. Mereka hidup dari iklan. Iklan itu melihat dari traffic. Jadi kalau trafficnya jelek, trafficnya buruk, iklan nggak akan ada. Kalau iklan nggak ada, media itu mati. Kan gitu analogi dasarnya. Jadi hal yang paling mudah yang kita bisa lakukan ketika misalnya kita mendapatkan berita hoax adalah tidak lagi mengkonsumsi berita itu. Kalau TV One kita anggap hari ini menjadi alat, misalnya ya, ini mohon maaf bukan maksud, atau nggak usah TV One, nanti dikira pula saya anti TV One. Stasiun televisi X misalnya menginformasikan sesuatu ya hoax, kita tinggal matikan itu televisi, nggak bisa nonton, kita boikot bareng-bareng, pasti tutup. Karena nafas dari sebuah media itu iklan. Orang mau beriklan itu karena trafficnya tinggi, sekali lagi. Pasti iklannya nggak ada. Kalau iklannya nggak ada, tutup, pasti bangkrut. Itu kenapa juga media mainstream atau media arus utama harus menjaga trust itu, menjaga kepercayaan itu. Kenapa? Karena kepercayaan publik itu adalah income paling besar yang bisa dihasilkan untuk menggait iklan. Tanpa ada trust, tanpa ada kepercayaan dari masyarakat, maka nggak akan ada income masuk. Kalau nggak ada income masuk, industri media akan tutup. Nah, jadi jualan media hari ini adalah jualan trust, jualan kepercayaan. Di tengah era simulakra ini, media juga seharusnya menjadi pembeda di antara media-media yang lain. Media arus utama harus menjadi pembeda di antara media-media yang lain. Sehingga kemudian kita mendapatkan atau bisa memilih dan memilah mana media yang betul-betul menegakkan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 99 itu, mana media yang hanya sekedar untuk mencari popularitas dan kapitalis dari industri media. Ini menjadi renungan kita bersama, ya. Hari ini apakah kita masih mengkonsumsi berita-berita atau kanal-kanal media sosial, atau jangan-jangan semua hampir di kita ini masih memfollow yang namanya lambe turah, ya. Nah, lambe nyinyir gitu. Nah, itu kita menjadi bagian menghidupkan dunia tipu-tipu gitu. Dunia simulakra, dunia tipu-tipu. Tapi dengan rasionalisme yang tinggi, ya, dengan berpikir secara radikal. Jadi radikal itu bukan hanya sekedar radikalisme saja ya, bukan isme yang salah, tapi radikal itu adalah berpikir secara mengakar, mencari betul-betul mencari dan memahami
mana yang betul-betul baik untuk diri kita, untuk bisa kita sebarkan ke orang lain, kita mengasah emosi kita untuk tidak hanya sekedar mengedepankan nafsu emosi belaka, tapi lebih meyakini bahwa emosi ini bisa dielaborasi untuk memilah kebenaran dan kebohongan, dan meningkatkan nilai-nilai spiritualitas dalam diri kita sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, maka mudah-mudahan hoax bisa ditekan. Saya kira itu Mbak Putri sebagai pemantik dari diskusi kita pada sore hari ini. Saya harus agak sedikit tajam karena ini adalah era-era krusial di mana mau buka puasa ya. Jadi kalau lemes-lemes nanti pada tidur semua nih, saya khawatir atau jangan-jangan udah ada yang buka diam-diam nih. Jadi makanya saya harus sedikit lebih tajam dan ingin mengkritisi, ya mahasiswa juga harus punya peran dong. Kalian ini kan kaum terdidik ya, intelektualitas, kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda adalah idealismenya, itu kata-kata aktivis itu kan. Nah ini eranya kalian gitu. Jadi kalian harus menjadi masyarakat anti hoax, itu isinya adalah harusnya kalian. Yang mengkritisi media kami, tempat kami bekerja itu adalah kalian. Jadi memang kalian harus lebih sering mengadakan webinar seperti ini, diskusi-diskusi seperti ini, bahkan membuat sebuah gerakan. Ya sekarang kan ada namanya kultur cancel culture. Jadi apa sih itu? Yang meng-cancel kebudayaan dari petisi-petisi. Gitu. Nah, itu bisa salah satu upaya dari kita bersama untuk bisa menangkal hoax. Artinya kita harus bergerak juga. Kita nggak bisa pasif juga. Kita nggak bisa berdiam diri. Karena kalau kita diam aja juga, maka hoax ini akan terus tumbuh subur seperti jamur di musim penghujan. Ya itu Mbak Putri, terima kasih buat kesempatannya. Mungkin kita akan lebih berdiskusi jauh lebih dalam lagi. Saya kembalikan kepada Mbak Putri Mutia. Oke, terima kasih Bang Bambang, luar biasa sekali nih Pomore, sangat mind blowing ya. Ini mungkin tadi udah dipantik sama Bang Bambang nih, mahasiswa harus kritis. Coba yang mau memberikan pertanyaan barangkali atau berdiskusi secara langsung atau bisa memberikan mungkin pendapat begitu atas apa yang sudah disampaikan oleh Bang Bambang. Silakan, ayo siapa nih? Mahasiswa harus berani ya. Iya. Kalau enggak nanti ditunjuk nih. Oh, ada nih, silahkan. Boleh disebut. Adnan, boleh silahkan. Oh iya, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bambang dan Kak Putri dan kawan-kawan. Ya maaf ya muka saya biru nih, backgroundnya emang kayak gini. Ya tadi kan tadi kan kata Bapak, banyak orang yang mempercayai suatu hal berdasarkan kesukaannya aja, bukan berdasarkan realitas, begitu ya Pak ya. Karena ini hoax juga banyak. Nah, lalu Bapak bilang cara menangkalnya atau cara menangkal hoax dengan cara menghidupkan rasionalisme, kepekaan emosi, dan spiritualisme, begitu ya. Nah, lalu apa yang dimaksud Bapak dengan menghidupkan rasionalisme, kepekaan emosi, dan spiritualisme itu sendiri, Pak? Maksudnya seperti apa dan bagaimana caranya? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Adnan. Monggo, Bang. Oh, langsung dijawab ya? Nggak nunggu yang lain. Oke, terima kasih Adnan ya. Blue Adnan ya, karena biru dia. Jadi ya, itu filsafat eklektikisme itu tadi mengatakan bahwa kita harus meningkatkan rasionalisme. Rasionalisme itu adalah daya pikir yang erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi semakin tinggi ilmu pengetahuan kita, maka rasionalitas kita akan semakin terasa dan semakin teruji. Bagaimana cara meningkatkan rasionalisme? Belajar, banyak baca buku, berliterasi. Ingat ya, literasi itu bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar menulis, tapi literasi itu jauh lebih tinggi tingkatannya. Makanya tema kita hari ini adalah literasi media.
Jadi bukan hanya sekedar membaca media, bukan hanya sekedar bisa menuliskan media, tapi juga bagaimana caranya bisa mengulik jauh lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan media itu, apa sih unsur-unsur media itu, dan itu kan hanya bisa didapat dengan cara menggali lebih dalam, dengan cara berpikir secara radikal. Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. Wah, susah dong, Pak. Iya, susah memang. Gak ada yang gampang. Yang gampang rebahan, nonton drama Korea, itu gampang. Kalau kata Buya Shafi'i, ketika kau tidak mampu, kau tidak mampu menahan pedihnya belajar, maka ya silakanlah nikmati kebodohan itu. Gitu. Belajar meningkatkan rasionalisme itu susah dan pedih memang, Adnan. Masuk UNJ susah apa gampang? Susah. Makanya keluarnya jangan gampang-gampang gitu. Jadi masuk lama tangan. Manfaatkan itu maksudnya. Apa namanya? Status menjadi seorang mahasiswa, intelektualitas, punya banyak akses buku, punya daya kritis, daya nalar, punya keberanian, yang nggak dimiliki oleh orang lain. Mahasiswa itu punya keberanian yang nggak dimiliki oleh orang lain. Dia bisa speak up, dia bisa bersuara dengan embel-embel mahasiswanya. Itu satu rasionalisme, ya kan? Berpikir secara lebih jauh dengan lebih belajar lagi. Yang kedua tadi apa? Kepekaan emosi. Bagaimana kepekaan emosi itu diasahnya? Yaitu dengan mencintai seni dan kehidupan. Nah, dirimu masuk di Fakultas Sosial Sastra Indonesia. Ketika mencintai sastra, ketika mencintai seni, maka emosimu akan berbeda dari orang kebanyakan. Kalau kata Pramudia Anantatur, ya, Pramudia Anantatur pernah bilang, ketika seseorang tidak menyenangi sastra, maka dia hanyalah hewan yang pandai. Bayangin tuh, seorang Pramudia mengkelompokkan bahwa orang yang tidak mencintai sebuah kesenian karena dia emosinya tidak terelaborasi, maka dia hanya orang hewan yang pandai. Dia pandai secara intelektualitas, tapi dia tidak mampu untuk berempati kepada orang lain. Akhirnya apa? Korupsi merajalela. Menteri sosial kita yang dinilai baik itu, atau Menteri Kelautan, ikan dan kelautan kita yang baru dapat pemotongan hukuman itu dinilai baik itu kan intelektualitasnya di atas rata-rata. Menteri sosial kita lagi lulusan Amerika, Adnan. Kenapa? Karena dia nggak mampu untuk emosinya itu nggak ada gitu, sehingga dia sanggup mengkorupsi dana rakyat gitu, dana bansos. Bayangkan, dana orang yang kesusahan dia korupsi. Kenapa? Karena dia hanya pintar secara matematis, secara teoritis, secara intelektualitas, tapi dia tidak mampu untuk mengasah yang namanya kepekaan emosinya, sehingga kemudian dia terjebak kepada keserakahan dunia. Ya, caranya adalah dengan kita banyak menolong orang, kita banyak berinteraksi sosial kepada masyarakat, kita menjadi orang yang lebih peka atau terdorong untuk membantu orang lain. Ya, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan dan mengasah kepekaan emosi itu. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan spiritualitas. Ya, spiritualitas tentu kita sudah tahu lah dari kecil, dari kita mungkin SD, SMP, dan SMA itu ada pelajaran agama. Ya, tidak jauh-jauh dari situ. Gitu. Ketika kita sudah mengetahui mana hak, mana yang batil, dari sudut pandang agama, maka mudah-mudahan kita tercegah dari hal-hal yang buruk. Nah, 3 ini. Gitu. Gimana, Adnan? Iya Pak, terjawab Pak. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Adnan atas pertanyaannya. Terima kasih Bang Bambang. Untuk teman-teman yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan juga, masih ditunggu. Kita masih punya waktu, hitung-hitung ngabuburit ya ini teman-teman ya. Jadi nggak gabut, nggak cuma nonton drakor, tapi kita belajar di sini. Benar-benar aku pun sendiri banyak hal yang aku dapat nih dari Bang Bambang gitu. Sama-sama Karena belajar. nggak pernah berpikir sampai filsafah kayak gitu loh, Mas. Ya teman yang lain yuk. Ngabuburit produktif hari ini.
Oke, Ivori, boleh silakan. Ya, Kak, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ivory Asiana Mira, mahasiswa Prodi Sastra Indonesia Angkatan 2019. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita mengetahui kebenaran dari suatu informasi jika data-data tersebut itu belum banyak tersebar di internet. Karena informasi itu kan tersebar ya kalau di internet itu dengan cepat. Bahkan beberapa media itu memberitakan hal tersebut itu tanpa mengecek kebenarannya. Apalagi media itu juga diharuskan untuk mengunggah berita itu secepatnya, dan dalam kasus ini kebanyakan medianya berupa media online. Saat menghadapi posisi ini, bagaimana solusinya agar kita lebih mudah untuk mencari kebenaran dari informasi-informasi tersebut? Sekian pertanyaan saya. Oke, Ivori ya. Ini pertanyaan yang sering memang diajukan. Bagaimana Pak? Gitu. Pertanyaan itu sebenarnya dulu nggak pernah diajukan ya. Karena kita sekarang ini kan dimudahkan dengan internet sehingga segala sesuatu seolah-olah gampang gitu. Padahal internet itu kan hanya media ya, sama kayak perpustakaan mungkin ya, sama kayak ya saya menganggap internet itu sebenarnya seperti pajak ya, pasar. Pasar itu kan barang kebutuhan ada, maling juga ada di situ, copet juga ada. Jadi bukan sesuatu yang baik-baiknya aja di internet itu, tapi yang buruk-buruk juga ada. Jadi kayak pasar gitu. Nah, karena kita memang sudah dimanjakan dengan yang namanya Mbah Google ya. Jadi kita seolah-olah berpikir menyempitkan diri bahwa ketika kita ingin mencari sebuah kebenaran itu ya adanya juga di internet gitu. Padahal itu sesuatu yang sangat salah gitu. Kenapa salah? Saya katakan dulu ketika belum ada internet, bayangin gimana caranya Aristoteles menguji sebuah kebenaran. Apakah dia nanya Google? Kan enggak. Jadi bagaimana caranya? Dia menguji berulang-ulang, dia bertanya kepada ahlinya, dia kesana kemari, berguru, ya, bertanya kepada profesor mungkin, kepada ahli-ahli, terus dia trial and error. Oh ini salah, oh ini teoriku didebat orang. Ya, begitu caranya. Panjang memang runutannya, maka saya bilang tadi radikal. Jadi kita jangan terjebak, wah ini nggak ada di internet nih, berhenti. Oh ini nggak ada di googling nih, berhenti. Googling itu hanya sebagai salah satu sarana, ya. Bukan juga ketika ada di googling dunia kiamat, Ivori. Masih ada profesormu yang bisa ditanyain, masih ada ahli-ahli yang kadang-kadang nggak, ya memang dia nggak sempat untuk nulis di internet, tapi dia ada di kepalanya, ya bisa ditanya, bisa langsung. Jadi kalau memang itu mengusik hati nuranimu, emosimu, dan daya rasionalitasmu, kamu bisa mencarinya dimanapun itu berada. Dan kebenaran itu akan muncul ketika kamu betul-betul mencarinya dengan hati yang jernih. Gitu. Kalau kamu bikin skripsi, misalnya, itu kan bagaimana kamu menguji teori, menguji sebuah kebenaran dari teori itu. Bagaimana caranya? Mengkomparasi dengan teori yang lain, membaca buku yang satu dengan buku yang lain, melakukan telaah pustaka sebanyak-banyaknya. Sehingga kemudian kamu mendapatkan satu titik kesimpulan yang kamu yakini itu sebagai sebuah kebenaran. Apakah itu cukup? Hipotesa itu nggak cukup. Kamu diuji lagi sama yang namanya dosen penguji. Sebelum diuji, kamu dibimbing dulu untuk menemukan sebuah kebenaran itu. Sudah kalian yakini itu sebuah kebenaran, nggak cukup, diuji lagi. Dipertanyakan lagi, bener kan yang kau buat ini, Ivori? Di dalam sebuah sidang skripsi, meja hijau namanya. Ketika kamu berhasil melewati ujian itu, maka resmilah kamu menjadi sarjana. Panjang nggak? Panjang. Diuji nggak? Diuji. Gitu. Jadi jangan terlalu manja dengan yang ada di internet. Internet betul hari ini memudahkan kita, tapi bukan berarti ketika sesuatu itu tidak ada di internet, kita langsung berhenti untuk mencari kebenaran itu. Nah itu paradigma cara berpikir yang harus mulai digeser ketika misalnya kita ingin bicara rasionalisme itu tadi. Masih ada perpustakaan UNJ, perpustakaan UI yang megahnya luar biasa. Ya lahap buku-buku itu. Baca buku-buku yang berkaitan dengan tema-tema kebenaran yang ingin kamu uji. Gitu. Ya saya kira itu ya, Ivori. Jelas ya maksudnya seperti apa ya? Ya. Iya. Ya, jadi Aristoteles lah kita dulu ya kan, yang nggak ada apa-apa ya, hidup di zaman batu. Gimana coba dia menguji kebenaran?
Albert Einstein menemukan E sama dengan mc kuadrat, teori gravitasi. Kan nggak mungkin, nggak searching di Google ya kan. Dia coba dulu dia, gitu-gitulah kira-kira, seperti itu. Oke, gitu ya Ivory ya. Masih banyak sumber gitu yang bisa kamu temuin untuk memastikan sebuah kebenaran. Tadi kata Bang Bambang, sangat kompleks penjelasannya. Kita masih punya waktu lagi untuk teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan. Atau kalau misalkan nggak setuju nih sama Bang Bambang, boleh nggak Bang? Disampaikan Boleh, dulu. ya. Oh, ini diskusi ya, diskusi yang sehat ya. Mungkin juga apa yang saya sampaikan ini terlalu muluk ya, terlalu berada di dunia utopia, sulit sekali nih Bang. Bisa gila kita nih kalau ngikutin cara berpikir Abang nih kan, berpikir secara radikal hanya untuk vaksin itu bener apa enggak. Susah juga. Oh, sudah ada penanya nih, Bang. Dari Raudah. Oke, silahkan. Oke, terima kasih atas waktunya ya, Kak. Bismillah, mungkin perkenalan dulu, nama aku Raudah Maju Istia dari salah satu panitia ya, ingin bertanya tentang hoax ini ya. Jadi, ada jadi lupa kan. Jadi terkait dengan kasus dari pemateri sebelumnya ya, jadi ada sebuah berita yang dimana sempat heboh gitu, yang sebenarnya kalau dirasionalin itu bisa aja rasional, soalnya ada bukti yang lumayan kuat gitu. Lalu juga mencampur adukan dengan emosi juga, yaitu yang Ratna Sarumpait itu ya Pak. Jadi kan awalnya itu kan dikira itu lebam-lebam ya, dilihat secara kasat mata itu kan jelas banget ya itu seperti penganiayaan gitu. Walaupun akhirnya itu juga terungkap bahwa itu bukanlah penganiayaan. Gitu. Jadi di sini mungkin yang hendak saya tanyakan itu, di sini kan media ini yang disalahkan siapa ya? Maksudnya dari pihak narasumber yang menyembunyikan faktanya gitu, atau yang dari media yang terlalu tergesa-gesa untuk memberitakan berita tersebut yang kata yang belum diuji gitu kan, Pak, rasionalnya itu belum diuji dari medisnya sendiri gitu. Mungkin gitu deh. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, dalam kasus berita Ratna Sarumpait yang menghebohkan itu, kalau mau dicari siapa yang salah ya tetap ada di medianya. Harusnya media tuh nggak memberitakan setergesa itu gitu. Apalagi melihat bagaimana Ratna Sarumpait, track record dari Ratna Sarumpait yang memang waktu itu ya sedang ada upaya-upaya politis gitu kan. Ada upaya-upaya menggiring opini, ada upaya-upaya melakukan aksi propaganda. Nah, harusnya dengan sikap media yang skeptis, yang tidak mudah percaya pada apapun, ya dia harusnya mampu untuk memfilterisasi itu. Nah, tapi kan media juga punya keterbatasan ya. Media juga bukan makhluk sempurna untuk bisa menentukan mana baik dan mana salah. Kadang-kadang dia juga terjebak pada intuisi yang juga salah. Maka sekali lagi, ketika misalnya media salah, hal yang paling penting yang harus dilakukan media itu adalah mengakui dan berbesar hati bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Itu yang paling penting. Ya, banyak sih, bukan hanya dari Ratna Sarumpait. Dulu Livi Zeng juga gimana? Di blow up-nya di media arus utama tuh Livi Zeng. Ingat nggak Livi Zeng? Sutradara ternama Hollywood ya, bla 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 bla, mulai penghargaan Grammy Award atau Oscar dan segala macam gitu. Di bluffing di media, tapi kemudian itu salah gitu. Dan ya media harus secara berbesar hati. Nah, makanya di dalam media itu di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu ada self correction, koreksi yang dilakukan oleh diri sendiri. Diminta atau tidak diminta. Nah, itu. Ketika misalnya itu karena ketahuan kan, Ratna Sarumpait ketahuan kemudian didesak lalu kemudian minta maaf. Tapi media kalaupun itu tidak ketahuan lalu kemudian media itu mendapatkan informasi yang faktanya ternyata berlainan, maka dia wajib hukumnya untuk menginformasikan kembali kepada masyarakat bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan. Nah, disitulah proses belajarnya. Disitulah proses kita meningkatkan diri, kualitas media kita gitu. Ya memang harus berangkatnya dari kesalahan. Mahal nggak itu ya? Mahal harganya. Makanya ya sekali lagi ketika media melakukan sebuah kesalahan juga ya bukan berarti dia
melakukan kesalahan itu berulang-ulang, kan tidak. Tentu kita sebagai pembaca kan juga harus mampu melihat itu dari segi kacamata bahwa tidak ada makhluk yang sempurna. Tapi kemudian ketika dia minta maaf lalu kemudian mengklarifikasi pemberitaan itu, dan kita sudah merasa cukup meyakini bahwa permintaan maaf itu juga merupakan sebuah bentuk dari pertanggungjawaban sosial dari media itu, ya sudah. Saya kira itu Rauda, Majid. Tapi kalau yang mau disalahkan ya medianya, pastilah. Karena berita itu sampai ke kita itu kan karena ada faktor perantara media itu. Kalau media nggak ngeberitain, kita mana urusan sama Ratna Sarumpait mukanya lebam-lebam, kan kita ada urusan. Gitu. Tapi karena ada judul, ada di media, kita jadi, wah dipukulin ya Ratna Sarumpait, kan gitu. Tapi kalau nggak ada di media ya kita ya nggak ada gitu, nggak ada mikirin Ratna Sarumpait gitu. Saya kira itu Rauda. Oke, Mas Sinit. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Sama-sama Rauda. Oke, thank you Rauda. Masih ada sekitar berapa menit, teman-teman? Waduh, dibuka terus nih kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Pertanyaan terakhir mungkin ya, Mas ya. Oke. Ayo, teman-teman, kesempatan terakhir nih. Oke, masih menunggu nih, Mas, untuk pertanyaan selanjutnya. Ayo, ditunggu teman-teman. Kapan lagi loh unek-unek kita, pertanyaan kita yang mungkin kita setiap hari ngelihat hoax gitu, atau geram gitu ya dengan berita-berita yang nggak benar, atau yang kayaknya kok begini gitu. Nah, sekarang di hadapan kita udah ada ahlinya nih. Nggak hanya jurnalis, tapi juga seorang pengajar juga ya Bang ya. Jadi penjelasannya sangat kompleks, ada dari dua sisi tadi, dari sisi filsafat, juga dari media. Jadi kapan lagi nih bisa nanya langsung sama orang yang benar-benar tahu dan belajar gitu ya. Pak, saya mau nanya. Oke. Oke, boleh disebut namanya? Ya, perkenalkan nama saya Habil ya. Saya sebagian salah satu dari panitia acara ini. Saya mau menanyakan masalah penyiaran media sih Pak. Soalnya kan kalau kita mau flashback sedikit ya, masalah hoax ini kan yang misleading information ini tuh sebenarnya udah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Contohnya itu yang paling besar itu pas pemilu kemarin. Contoh gampangnya itu adanya perbedaan statistik yang diliput oleh media antara kedua media tersebut. Jadi ada dua media, yang satu ngeliputnya statistiknya begini, yang satunya lain lagi menginputnya begitu. Nah, saya mau menanyakan hal itu kenapa hal itu bisa terjadi ya Pak? Kan soalnya kan ada kode etik jurnalistik gitu ya. Dan kenapa kode etik jurnalistik ini nggak berfungsi di media tersebut gitu? Karena kan sampai sekarang buktinya media tersebut masih berjalan gitu kan. Nggak ada teguran sama sekali dari pihak yang mengatur kode jurnalistik itu, yang kata PWI. Ya, tidak ada teguran dari itu. Lantas apa gunanya adanya kode jurnalistik itu kalau misalkan media itu bisa dikontrol oleh penguasa gitu Pak? Ya. Mungkin saya minta pendapatnya. Boleh Mas, langsung dijawab aja. Oke Mbak Putri, ini kita menemukan bagaimana daya kritik mahasiswa yang kemudian satu persatu mulai muncul ya kan. Kalau dipancing itu kan baru dia muncul ya. Nah, kalau diterusin banyak lagi nih nanti nih yang komentar nih. Tapi oke, thank you Habil. It is a good question ya. Jadi itu suatu yang bagus untuk dipertanyakan dan diskusikan hari ini. Jadi memang betul sekali bahwa media kita hari ini dikooptasi oleh kepentingan politik yang begitu tinggi. Anda tahu siapa pemilik MNC Group? Dia adalah pemilik Partai Perindo, di mana hampir setiap waktu wajahnya selalu muncul. Bahkan Mars Perindo hampir setiap hari mengisi ruang-ruang kanal siaran publik kita. Yang di mana itu juga nggak boleh. Ini supaya kamu tahu ya, kenapa itu nggak boleh, Habil. Walaupun dia di stasiun televisi itu dimiliki oleh salah seorang
korporasi atau pengusaha, bukan berarti dia menjadikan itu sebagai sebuah media private. Kenapa? Karena dia berada di saluran publik, sehingga dia harus bertanggung jawab kepada publik. Itu kenapa ada namanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, kalau kita bicara dalam konteks penyiaran, broadcasting ya. Tapi kalau kita mau berangkatnya dari news broadcasting, maka betul kamu bilang ada namanya kode etik jurnalistik, yang itu bukan hanya diatur oleh PWI, saya sedikit luruskan, bukan PWI yang apa namanya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kode etik jurnalistik itu, tapi ada satu lagi lembaga yang namanya adalah Dewan Pers. Dewan Pers ini adalah orang yang seharusnya menjadi garda terdepan bagaimana media kita bisa berjalan di relnya. Di relnya itu paling tidak di Undang Nomor 32, di Undang Nomor 40, sama di etik jurnalistik. Terus kenapa nggak terjadi gitu? Karena Dewan Pers tidak memiliki kewenangan sebagaimana yang kamu harapkan. Jadi nggak ada tuh di Dewan Pers itu diatur bahwa ketika misalnya ada salah satu pasal di Dewan Pers itu nggak ada diatur. Ketika salah satu media melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik, maka harus ditutup. Nggak ada. Jadi regulasi yang mengatur kewenangan antara Dewan Pers, juga KIP, Komisi Informasi Penyiaran, gitu. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, yang sering menyensor itu juga tidak memiliki kewenangan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Jadi kayak regulasinya itu banci atau macan ompong. Dia bisa menggonggong, tapi dia nggak bisa menggigit dan mengeksekusi, gitu. Makanya tadi saya bilang, hal yang paling mungkin kita lakukan ketika misalnya kita resah dan gelisah menemukan ada media yang melakukan kecurangan, propaganda nggak benar, hoax, menyebarkan kebencian, maka salah satunya adalah melakukan gerakan massal dengan cara memboikot media itu. Itu yang paling mungkin kita lakukan. Kenapa kalau kita boikot, ya stasiun televisi itu pasti nggak akan ada iklannya. Kalau nggak ada iklannya, pasti tutup atau ganti nama minimal. Tapi itu kan menjadi efek jerah. Tapi kan nggak ada nih hari ini gerakan semasif itu gitu. Pernah ada sih sebenarnya ya, ada petisi-petisi gitu. Nah, Pilpres itu memang politik itu menghalalkan segala cara ya. Kalau tadi MNC punya partai sebelah yang mendukung tokoh A, di TV One juga punya tokoh partai politik yang mendukung sebelah juga. Itulah pentingnya kita berliterasi ini. Itulah pentingnya kita hari ini edukasi anti hoax ini. Kenapa? Karena media kita juga, sekali lagi saya katakan tadi, bukan alat satu-satunya untuk menyampaikan kebenaran. Karena media juga punya aspek-aspek faktor-faktor yang lain, Habil. Kitalah ini ya, di tangan kita ini ya, semuanya itu bisa kita lakukan. Kalau kita benci, udah kita matiin tuh TV. Paling tidak itu aja, dari kita sendiri, punya sikap, punya eksistensialisme, punya kepekaan emosi, punya rasionalitas, nggak usah kita unfollow. Gitu. Karena dari kita, remote ini dari kita gitu. Ini nggak usah kita tonton. Kita tonton. Jadi kalau ditanya nanti, kenapa kamu nggak nonton itu lagi, Habil? Kamu edukasi masyarakat. Nggak bisa itu, nggak benar itu, begini. Atau bikin gerakan nih, UNJ, Universitas Negeri Jakarta, yang dipelopori oleh KKN literasi media ini untuk membuat sebuah gerakan atau statement kepada Dewan Pers, kepada KPI, pada pemerintah untuk lebih memperkuat lembaga ini agar bisa memberikan sanksi yang jauh lebih masif dan jauh lebih tajam daripada hanya sekedar gertak sambal. Gitu. Bahkan kalau kamu tahu ada Tukul Arwana itu ya, Tukul Arwana itu dulu ada nama talkshow-nya itu adalah Empat Mata. Digugat sama masyarakat karena mengandung konten pornografi. Empat Matanya dikasih teguran sama KPI sampai pada level dia nggak boleh tayang lagi Empat Mata. Apa yang dilakukan oleh Empat Mata?
dia bikin judul baru namanya Bukan Empat Mata. Coba bayangin, gitu. Sebegitu apanya gitu kan, berharganya. Memang dia apain namanya pindahkan, dan dia membuat lagi namanya program yang baru namanya Bukan Empat Mata. Dia pukul warga ya nanti juga gitu. Nah, itu kasih memang pekerjaan kalau kita pada pemerintah, pada media, pada pemerintah itu banyak sekali PR. Makanya saya mengajak dan menginginkan bahwa gerakan literasi media ini betul-betul digawangi dan diglorifikasi oleh teman-teman mahasiswa. Kenapa kan teman-teman mahasiswa? Karena teman-teman mahasiswa yang kita anggap sebagai hari ini orang-orang yang masih memiliki idealisme, tanpa kepentingan, tanpa tunggangan, penuh kejujuran, berjuang demi kebenaran dan keadilan, tanpa disusupi oleh faktor-faktor yang lain. Tapi kalau mahasiswanya juga diam saja, skeptis, disusupi bahkan oleh kepentingan-kepentingan yang lain, maka ya sudah, Indonesia Raya kita ini akan menjadi sejarah saja nanti di kedepan harinya. Nah ini, gitu ya Habil ya, saya pikir ya. Makanya kita harus sama-sama bergerak dan mengawal ini gitu. Nggak bisa kita berharap sama pemerintah aja nggak bisa. Karena juga kalau misalnya gara-gara satu berita ditutup, ya berapa ratus orang yang akan kehilangan pekerjaan, berapa ratus anak-anak yang putus sekolah gara-gara bapaknya udah dipecat lagi nggak bisa kerja di media itu ya. Itu kan faktor-faktor yang juga harus banyak kita pikirkan. Tapi saya kira dengan adanya teguran, dengan adanya kita melakukan aksi boykot, media itu akan belajar dan belajar. Sampai pada akhirnya kita akan menemukan rumusan bagaimana kita bisa berliterasi dengan baik. Oke, seperti itu jawabannya Habil. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya, pertanyaan pamungkas menurut saya. Karena kita jadi teringat kembali memang seperti apa yang dikatakan Bang Bambang, kita tidak bisa percaya 100% kepada media karena biasanya memang pasti ada yang menunggangi media tersebut. Seperti itu. Oke, Bang, terakhir sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan gitu? Saya kira saya sudah banyak menyampaikan menyampaikan materi-materi pembahasan-pembahasan yang tadi yang sejatinya adalah mengkerucut bahwa segala sesuatu itu sebenarnya harusnya kita duluan yang memulai, diri kita dulu. Membangkitkan kesadaran sama diri kita untuk 3 hal itu tadi aja. Meningkatkan daya kritis kita, rasionalitas kita, mengasah kepekaan emosi kita, lalu kemudian meningkatkan nilai-nilai spiritualitas dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan 3 itu dimulai dengan diri kita di bulan yang berkah ini, kok jadi ceramah ya, berkah ini kita bisa menangkal hoax. Kira-kira itu Mbak Putri. Terima kasih buat kesempatannya sekali lagi teman-teman UNJ dan Mbak Putri selaku moderator. Oke, terima kasih. Kita beri applause online ya untuk Bang Bambang atas pemaparannya luar biasa. Kalau anak-anak sekarang tuh bilangnya daging banget gitu, Bang. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk waktu dan juga ilmu yang dibagikan. Aku sedikit membacakan beberapa poin tadi ya dari pemaparan Bang Bambang. Ini ditinjau dari segi filsafah, hoax itu bukan hal yang baru ya, tapi sudah dari zaman Nabi bahkan, dan ini tumbuh karena sifat narsis seseorang atau narsis manusia gitu ya, karena hasrat akan kesempurnaan sehingga kita terjebak dengan berita atau fakta yang dibentuk orang lain karena untuk memenuhi hasrat kita tadi itu. Kemudian di masa sekarang atau kita sebut post-truth ini lebih banyak orang yang mungkin nggak saya katakan lebih banyak ya, tapi mungkin dari diri kita sendiri gitu. Mungkin kita lebih sering mementingkan emosi daripada suatu kebenaran, sehingga kita mungkin mengesampingkan verifikasi dan juga menonjolkan preferensi begitu ya, lebih senang karena mungkin kita di pikiran kita sudah seperti ini, maka ketika kita membaca berita yang seperti ini kita langsung menganggap itu benar gitu. Nah kemudian hoax juga tadi menciptakan realitas, opini, propaganda, kesenangan dan
bentuk lainnya mungkin seperti scamming, yang mana kita bisa cegah dari diri kita sendiri dengan filsafat elektisisme tadi ya Bang ya. Nah, di mana di situ kita dituntut untuk berpikir keras, melihat dari berbagai sisi begitu tadi dari rasionalisme, kita pertajam lagi pemikiran kita, lebih kritis dalam melihat suatu peristiwa atau informasi yang kita dapat, kemudian kita belajar untuk meningkatkan kepekaan emosi dan juga spiritual supaya bisa membedakan mana yang betul dan salah. Dan tadi dikatakan lagi dimulai dari diri sendiri. Kalau kita tidak bisa memerangi, cara kita memerangi hoax itu bisa dimulai dari diri sendiri, minimal matiin TV atau stop baca berita yang bermuatan sepertinya meragukan begitu ya Bang ya. Kemudian nanti kita bisa bersama-sama untuk mengajak orang-orang dan mengedukasi orang-orang mengenai pentingnya gitu kesadaran akan kebenaran dan juga peperangan terhadap hoax ini. Oke, terima kasih Bang Bambang atas waktunya sekali lagi dan juga ilmunya. Semoga dapat bermanfaat untuk orang lain dan menjadi keberkahan untuk kita semua, terutama Bang Bambang yang sudah memberikan waktunya dan juga banyak sekali pasti effortnya ya. Oke, terima kasih. Semoga sukses selalu dan semoga kita bisa bertemu lagi di kemudian hari, Bang. Selamat sore, selamat menunggu waktu berbuka. Ya, terima kasih Mbak Putri. Oke, baik teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di acara webinar hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mempercayakan saya untuk memandu jalannya sesi pemateri dan juga diskusi. Baik, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan, terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bambang Rianto SS MSI atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Oh, sebelumnya tentunya, sorry, kita foto bersama dulu ya, Nuke ya? Oh iya, Mas boleh ini Kak, sorry boleh. tadi. Apa-apa. Karena udah mau buka jadi rasanya buru-buru ya. Iya. Oke, kita foto dulu ya teman-teman sama Mas Bambang. Tadi udah banyak pemaparan, kok nggak foto bareng gimana? Ayo, teman-teman boleh dibantu sesi dokumentasi? Ya, baik. Untuk peserta yang bisa menyalakan kameranya, dimohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu ya, karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Ya, saya mulai dari slide pertama, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, mohon tunggu sebentar. Untuk slide berikutnya, saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bambang. Bambang, aduh salah Mas lagi. Karena saya orang Jawa, jadi keseringan ngomong Mas. Makasih, mohon maaf nih tadi sempat ke-skip, perut udah keroncongan. Baik, kalau begitu saya kembalikan ke MC. Iya, terima kasih Kak. Ya tentunya banyak sekali ya wawasan yang kita dapatkan dari materi yang dihadirkan oleh Pak Bambang Rianto itu, yaitu tentang latar belakang hoaks itu seperti apa, terus bagaimana hoaks hidup dan berkembang di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tadi disebut bahwa hoaks itu sudah hadir sejak zaman Nabi Adam gitu ya. Iya, untuk narasumber, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kak Putri Mutia SPD yang telah memandu jalannya pemaparan materi dan diskusi yang kedua ini. Iya, untuk narasumber dan moderator dipersilakan untuk meninggalkan Zoom jika ada keperluan lainnya. Namun jika berkenan untuk menemani kami hingga akhir acara, kami sangat mengucapkan terima kasih. Baik, acara selanjutnya para hadirin webinar literasi media edukasi anti hoax. Dipersilakan untuk mengisi presensi webinar di tautan yang telah tersedia pada kolom percakapan Zoom. Karena dalam tautan presensi ini sangat berpengaruh dengan sertifikat. Jadi, untuk penulisan nama dan gelar harap diperhatikan. Sekali lagi, untuk penulisan nama dan gelar harus diperhatikan karena akan berpengaruh pada sertifikat. Dipersilakan para peserta.
Baik, apabila sudah dirasa selesai mengisi tautan presensi, acara selanjutnya yaitu acara yang sebenarnya kita tunggu-tunggu, yaitu sebelum berakhirnya acara, jadi mari kita melakukan sesi foto bersama, Bapak atau Ibu dan para peserta diperkenankan untuk menyalakan kameranya, dikarenakan akan dilakukan foto bersama oleh divisi HPD. Dipersilakan divisi HPD. Iya, terima kasih Pewara. Kita dokumentasi lagi ya. Untuk para peserta yang bisa menyalakan kameranya, mohon dinyalakan kembali. Ya, saya tunggu. Saya mulai dulu dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Puara. Ya, alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Muhammad Fauzi Ridwan SS, MPUM, dan Bapak Bambang Rianto SS, MSI, selaku narasumber webinar literasi media edukasi anti hoax, yang telah berkenan hadir dan menyampaikan materinya yang sungguh luar biasa. Baik, terima kasih pula kepada moderator cantik kita, Kak Putri Mutia SPD, yang telah memandu jalannya diskusi webinar hari ini dengan baik. Dan tentunya terima kasih banyak juga kepada para peserta webinar yang telah mengikuti acara kami dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada BEM Prodi Sastra Indonesia UNJ, BEM Fakultas Bahasa dan Seni UNJ, BEM UNJ, BEM FIB Universitas Dian Nuswantoro, BEM FIB Universitas 11 Maret, Keluarga Besar Sastra Indonesia USU, Event Kampus, Event Pelajar, Event Center ID, dan Info Lomba Event ID, selaku rekan media yang telah membantu mempublikasikan webinar ini. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kembali untuk peserta webinar dimohon untuk tidak keluar dari grup peserta webinar literasi media, karena sertifikat elektronik akan dibagikan sekurang-kurangnya 7 hari setelah pelaksanaan acara webinar ini. Nah, berbekal materi dan dari acara webinar kali ini, semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Anggunuka Arsita dan rekan saya Kurizal Kodivi selaku puara dan mewakili para panitia acara webinar kali ini menyampaikan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam acara ini. Kami juga memohon maaf bila ada salah baik kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di acara selanjutnya yang semoga diadakan dalam keadaan aman dan kondusif. Semoga pandemi lekas berlalu dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.